Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Dia curahkan kepada kita, nikmat yang tiada tara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat ilmu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta sebesar apapun. Bahkan di antara impiannya orang-orang kafir di hari kiamat, mereka meminta agar diri mereka ditebus dengan uang sepenuh bumi emas. Namun semua itu tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir kemudian dia mati di atas kekafirannya, maka Allah tidak pernah menerima mereka. Allah masukkan mereka ke dalam api neraka dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya walaupun menebusnya dengan sepenuh bumi emas. Apa kata para ulama salaf? Harta sepenuh bumi emas tidak akan berharga di hadapan Allah. Harta sepenuh bumi emas tidak akan bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita berjumpa dengan Allah tidak membawa iman, tidak membawa akidah yang lurus, tidak membawa tauhid ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Namun kalau kita berjumpa dengan Allah di hari kiamat, walau dengan iman sebesar biji zarrah, itu akan bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin saya katakan, emas, sepenuh bumi emas tidak bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Tapi iman, walau sebesar debu, walau sebesar zarrah, akan membuat dirimu tidak kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-6 berkaitan dengan penjelasan Tauhid atau tafsir Tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengangkat satu dalil yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 57. Maka pada pertemuan ini kita masuk pada dalil yang kedua yang disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Az-Zukhruf 26 sampai 28. Baik, pada malam hari ini kita akan fokus kepada bahasan makna syahadati alla ilaha illallah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumih. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Di sini menunjukkan bahwasanya dakwah itu disampaikan kepada orang terdekat dan kepada kaum. Menunjukkan bahwasanya dakwah itu tidak disembunyikan. Dakwah disampaikan terang-terangan. Sehingga Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Ini ikhwan. Ini aqidatul wala wal bara' ini. Ada orang dalam masalah tauhid rububiyah dia benar. Dalam masalah akhlak, dari sisi akhlak sesama muslim dia bagus. Tapi terkadang aqidatul wala wal bara'nya hampir hilang dari diri dia. Loyalitas. Mana yang harus dicintai, mana yang harus dibenci. Mana yang menjadi sahabat, mana yang menjadi musuh. Maka Allah mengatakan di sini, ketika Ibrahim mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kata para ulama, kalau disebutkan kalimat la ilaha illallah, ana mau tanya di sini. Apa arti la ilaha illallah, Pak? Kalau salah jawabannya, saya suruh keluar. Masa ngaji tauhid bertahun-tahun la ilaha illallah enggak tahu artinya? Apa? Ini bagus jawabannya. La ilaha illallah apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Harus ini definisinya. Jangan kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini tidak tepat. Ya, inilah definisi yang diajarkan ketika kita SD dulu. La ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Yang jadi sebuah permasalahan, Pak. Kalau kalimat la ilaha illallah itu diartikan tidak ada pencipta selain Allah, maka Abu Jahal akan mengucapkan itu. Kalau artinya tidak ada pencipta selain Allah, maka orang Yahudi akan mengucapkan itu. Abu Jahal akan mengucapkan itu. Kenapa? Karena semua ahlul kitab, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka meyakini Allah pencipta. Antum ingat di perang Badar, antum baca kisah perang Badar. Nabi berdoa kepada Allah, Abu Jahal juga berdoa sama Allah. Apa doanya Abu Jahal? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mana yang memutuskan silaturahim, Muhammad atau kami. Dia doa sama Allah, Pak. Abu Jahal. Jadi maksud saya, kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, ini definisi yang salah. Karena semua orang musyrik meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata mereka? La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Jadi saya ingin tegaskan, kalimat la ilaha illallah itu berisi dua unsur penting. Yang pertama adalah al-itsbat. Al-itsbat atau an-nafyu dulu, an-nafyu. Peniadaan. La ilaha. Tidak ada ilah.
Ilah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat aliha ya'lahu ilahan. Kata para ulama artinya adalah abida ya'budu, itu maknanya. Bukan khalik, bukan. Maka diterjemahkan la ilaha, tidak ada sesembahan. Bukan tidak ada pencipta. Maka ada namanya nafyu, peniadaan. Tidak ada yang berhak disembah. Kemudian masuk pada unsur yang kedua, al-itsbat. Illallah, kecuali Allah. Baru sempurna tauhid itu. Tapi kalau hanya berhenti la ilaha, tidak ada ilah, belum sempurna ini. Apa maknanya? Dalam mendakwakan tauhid pun demikian. Tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia meninggalkan syirik. Jadi seorang tidak dikatakan bertauhid hanya sekedar dia sholat, dia doa sama Allah, kemudian dia puasa, belum dia bertauhid. Sampai dia meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Jadi yang harus kita ingat, orang-orang musyrik dulu, mereka juga doa sama Allah. Abu Jahal doa sama Allah. Tapi kenapa mereka musyrik? Mereka juga berdoa kepada berhala. Itu masalahnya. Sama seperti sebagian orang di masa sekarang. Sholat juga. Haji juga. Tapi datang ke kubur, minta-minta kepada ahli kubur. Musyrik ini. Jadi harus ada peniadaan, ditiadakan semua sesembahan selain Allah, kemudian ditetapkan hanya Allah. Maka disebutkan di sini Ibrahim alaihissalam berlepas diri. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Kata para ulama tafsir, seorang yang sudah berniat, berazam, meninggalkan semua sesembahan selain Allah, Allah akan memberikan kepada dia hidayah. Allah akan beri dia petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim wa ja'alaha, menjadikan kalimatan. Kalimatnya maksudnya kalimat tauhid. Baqiyatan, kekal. Fi 'aqibihi, pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Lihat bagaimana perhatian Nabi Ibrahim. Dia bukan hanya berlepas diri untuk dirinya, tapi dia menjadikan kesyirikan itu juga tidak boleh terjadi pada anak keturunan. Nggak boleh, Pak. Baik, dari ayat yang mulia ini, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kesatuan landasan agama para nabi Allah alaihimus salatu wassalam, yaitu tauhid. Dari ayat ini, sebuah pelajaran, landasan agama para nabi dan para rasul, itu tauhid. Itu landasan itu, Pak. Nggak boleh hilang ini, nggak boleh. Maka seorang dai, apapun yang dia bahas, ujungnya harus tauhid. Harus ujung-ujungnya tauhid. Contoh, Pak. Kalau seorang dai, dia disuruh membawakan materi tentang rumah tangga sakinah. Maka apa poinnya di situ, Pak? Kalau seorang dai, kalau dia mengerti dengan tauhid, dia akan bawa poin-poin tauhid masuk pada materi rumah tangga. Karena sebagian orang membahas masalah sakinah, mawaddah, warahmah hanya komunikasi.
komunikasi sama suami harus baik, harus perhatian sama istri. Itu belakangan, Pak. Tanamkan nilai tauhid. Contohnya apa? Seorang istri, jangan sampai dia tidur sampai suaminya ridho sama dia. Itu tidak mungkin bisa seorang istri lakukan kecuali di hatinya ada tauhid. Karena ancamannya apa? Laknat. Makanya nggak bisa ibu-ibu kalau nggak pernah ngaji tauhid, mustahil bisa melakukan ini setiap malam. Nggak bisa. Gimana seorang istri? Dia nggak pernah ditanamkan tentang tauhid, pengagungan kepada Allah, takut kepada Allah, takut dengan laknat, nggak pernah diajarkan. Bagaimana dia bisa takut kepada Allah dan bagaimana dia bisa minta ridho suaminya, nggak bisa. Tapi lihat, kalau rumah tangga itu diisi materi tauhid, seorang istri walaupun suaminya yang salah, tapi dia baca hadis. Saya melakukannya karena Allah. Saya ingin tidur dalam kondisi malaikat tidak melaknat saya. Maka gampang tuh wanita bertauhid untuk ambil tangan suaminya minta maaf. Walau dia tidak salah. Itu tauhid, Pak. Begitu juga laki-laki. Seorang laki-laki tidak mungkin dia bisa mengurus anak-anaknya kalau dalam hatinya tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak ada keyakinan suatu saat Allah akan tanya dia di hari kiamat. Itu tauhid atau tidak? Tauhid. Orang bahas parenting satu, anak usia nggak masuk itu, Pak. Parenting itu harus ada nilai tauhid di dalamnya. Contoh nih, kalau ada seorang ayah, dia tidak punya tanggung jawab kepada anaknya, maka masukkan poin-poin tentang masalah kullukum ra'in. Bahwa dia akan ditanya Allah di hari kiamat. Kalau enggak begitu, maka kajian-kajian yang berisi masalah selain tauhid itu akan susah dilakukan. Apa yang bisa membuat orang menyambung tali silaturahim kalau bukan karena tauhid? Masa saya yang minta maaf? Dia yang salah, Ustaz. Belum belajar tauhid ente. Ente minta maaf bukan untuk dia. Karena ente tahu hadis Nabi, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, Allah sambung rahmatnya. Ini tauhid atau tidak? Tauhid, ar-raja, harapan. Maka semua tauhid, semua tauhid. Oleh karena itu di sini disebutkan landasan para nabi, para rasul itu tauhid. Jangan coba dirubah-rubah. Itu landasan dasar. Yang kedua, terang-terangan menyampaikan kebenaran adalah sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Terang-terangan. Sebagaimana tadi ucapannya Ibrahim kepada bapaknya. Dia terang-terangan bilang, innani bara'un mimma ta'budun. Saya Ibrahim berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi enggak diam-diam, Pak. Oh saya diam aja lah Ustaz, enggak enak, enggak ada itu. Enggak ada. Berarti antum belum ada aqidatul wala wal bara. Kita tuh kalau lihat orang melakukan kesyirikan harus ada rasa benci, Pak. Benci bukan kepada orangnya, kepada perbuatan itu. Kalau tidak ada kebencian pada perkara-perkara yang diharamkan Allah, berarti ada yang masalah dari iman kita. Ada masalah. Maka terang-terangan dalam dakwah itu sifatnya para rasul. Sampaikan aja. Mana yang hak, mana yang batil, terangkan semuanya. Jadi tidak disembunyikan ilmu itu, tidak disembunyikan. Kemudian yang ketiga, menampakkan pengingkaran serta berlepas diri dari agama orang-orang musyrik. Menampakkan, kalau tadi mendakwahkan, sekarang menampakkan pengingkaran.
Gimana mau menampakkan kening ikan paus dicium? Gimana? Gimana mau dinampakkan, Pak? Hah? Bayangin, Pak. Manusia nomor 1 termusyrik dicium keningnya loh. Ya dicium atau tidak? Cium. Subhanallah, Pak. Iman apa itu tuh? Kalau seandainya kita ini ya melihat kemungkaran yang seperti itu, kita cuek, biasa aja. Ini dipertanyakan, iman kita ini dipertanyakan. Kemarin ada di salah satu masjid di daerah Senen ya. DKM cerita, Ustadz, tadi ana minta salah satu ustadznya ngisi khutbah Jumat, bahas itu. Kata ustadznya, jangan ana. Nanti yang senior aja. Saya bilang itu bagian saya, nanti saya bilang. Ngapa takut? Aneh juga saya. Kita kan nggak sebut nama orang. Ngapa takut, Pak? Karena dari satu cuplikan itu kita nggak tahu. Mungkin ada ratusan saudari-saudari kita muslimah kena syubhat. Harus dibicarakan. Harus menampakkan kemungkaran. Harus menampakkan. Maka perhatikan di sini. Kita nggak boleh diam melihat kemungkaran tersebut. Minimal kita bicara ke orang-orang terdekat. Seumur hidup nggak pernah bilang ibunya suci. Bapak orang dibilang suci sama dia, Pak. Luar biasa loh itu. Kita tidak mengkufurkan seseorang, kita nggak mengkafirkan. Tetapi salah satu tanda-tanda kekufuran mengucapkan dengan keyakinan. Nah kita nggak tahu ya. Memang kata para ulama, salah satu sebab seorang itu baru boleh kita kafirkan setelah menghilangkan izalatul subhah. Kita hilangkan subuhat yang ada di kepalanya, kemudian kita sampaikan hujjah. Kalau masih dia melakukan itu, maka dia bisa murtad. Kita nggak tahu, mungkin di kepalanya ada subuhat. Nanti di situ ada bahasan penting ya. Kita tidak boleh memurtadkan orang kecuali dengan syarat-syarat yang sangat rinci. Tapi kita boleh menjelaskan ini perbuatan kufur ini, boleh. Orangnya nanti dulu. Jadi nampakkan kemungkaran dalam hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Antum lihat riwayat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dari Imam At-Tirmidzi, dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan selainnya. Adi bin Hatim, dia ini seorang Nasrani. Sebelum dia masuk Islam, dia seorang beragama Nasrani. Disebutkan dia bercerita tentang diri dia. Kata Adi bin Hatim, aku pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di leherku ada salib dari emas. Salib dari emas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Wahai Adi, buanglah berhala itu dari tubuhmu. Maksudnya adalah salib. Buanglah salib ini dari tubuhmu. Disuruh buang, Pak. Nabi mengingkari, dia lihat diingkari sama Nabi. Nabi melihat ada kuburan yang ditinggi-tinggikan, Nabi utus Ali. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ali, tidaklah engkau sampai di tempat itu kecuali engkau ratakan kuburan tersebut. Jadi kemungkaran tidak boleh didiamkan. Maka itu dia di antara faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, dalam perkataan Nabi Ibrahim terdapat dua faedah. Pada kalimat Nabi Ibrahim terdapat dua faedah. Pertama adalah isyarat terhadap alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah. Jadi kalimat Nabi Ibrahim yang illal ladzi fatarani
fa innahu sayahdin. Nih ingat nih. Kecuali Allah yang menciptakanku dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Pada kalimat ini ada dua faedah. Yang pertama kata para ulama, Allah Esa dalam penciptaan, maka dia pun wajib diesakan dalam peribadatan. Indah sekali kalimatnya, Pak. Allah Esa dalam penciptaan, maka dia juga Esa dalam peribadatan. Faedah yang kedua, isyarat rusaknya penyembah berhala. Isyarat rusaknya penyembahan berhala. Karena berhala itu tidak menciptakan, lalu mengapa disembah? Lihat. Berhala tidak menciptakan, terus kenapa disembah? Itu dua faedah besar itu, Pak. Pada kalimat, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Allah yang menciptakanku, sungguh dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia dari dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Baik kita masuk pada dalil yang ketiga, dalam surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka, maksudnya orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani, menjadikan orang-orang alimnya. Orang-orang alimnya. Jadi disebutkan oleh para ulama, ahbar ini ahli ilmunya Yahudi, ahbar, haber. Ya. Jadi ini jamak dari habrun. Ya. Maka disebutkan tentang Ibnu Abbas apa? Haber, lautan ilmu, haber, orang yang berilmu, Ibnu Abbas. Maka disebutkan mereka menjadikan orang-orang alimnya, maksudnya orang-orang Yahudi yang alim, waruhbanan dan rohib-rohibnya, Nasrani. Maksudnya adalah para ahli ibadahnya orang Nasrani, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada ilah yang Maha Esa. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah ayat ini, tadi yang sudah saya sampaikan, dia berbicara tentang kisah Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu sebelum dia masuk Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan tentang ucapannya Adi bin Hatim. Kata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, ma na'buduhum." Kami dulu ketika Yahudi, kami dulu ketika Nasrani, kami enggak menyembah pendeta kami. Tapi kenapa Al-Quran menyebutkan kami menyembah mereka? Jadi seakan-akan Adi bin Hatim ingin menyamakan. Kok enggak sesuai dengan fakta? Gitu loh, Pak. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, At-Taubah 31, Yahudi dan Nasrani menyembah pendeta-pendeta mereka. Rohib dan pendeta-pendeta mereka. Kata Adi bin Hatim, saya dulu waktu Nasrani, saya enggak sembah pendeta saya. Maka dia minta penjelasan kepada Nabi. Kok bisa Al-Quran berbeda dengan fakta menurut Adi bin Hatim? Tapi Quran tidak pernah salah. Al-Quran, apa yang ada dalam Quran itu, itulah fakta yang kita dapatkan nanti. Kata Nabi SAW, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum." Sesungguhnya
mereka Yahudi dan Nasrani tidaklah menyembah orang alim dan ahli ibadah. Jadi maksud Nabi, memang kalian enggak sembah dari sisi sujud, enggak. Tapi lihat, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh. Akan tetapi jika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, mereka ikut menghalalkan. Jadi kata Nabi, bukankah kalian kalau pendeta kalian mengatakan ini halal, kalian ikut? Iya, kata Adi bin Hatim. Padahal Allah mengharamkan. Dan sebaliknya, wa idza harramu alaihim syai'an harramuh. Bukankah dulu kalau pendeta-pendeta kalian mengharamkan sesuatu padahal halal, kalian ikut mengharamkan? Iya, kata Adi bin Hatim. Kemudian Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum iya. Itulah yang namanya menyembah. Paham atau tidak, Pak? Jadi menyembah itu enggak mesti sujud, rukuk, enggak mesti. Termasuk makna menyembah, udah jelas-jelas hukumnya haram, ayatnya jelas, hadisnya jelas, gara-gara ucapan guru jadi halal. Kemudian kita ikuti guru kita tinggalkan Al-Quran, itu maknanya kita sedang menyembah kepada guru kita. Karena yang berhak untuk mengatakan halal haram hanya Allah. Lihat jemaah sekalian. Makanya kadang-kadang sebagian orang, ketika dia tidak belajar tauhid, dia nggak tahu, Pak. Sama kayak tadi. Kalau orang memahami yang namanya syirik, dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Kalau itu yang difahami dari kalimat la ilaha illallah, maka pantas orang melakukan syirik. Ada orang datang kepada dukun. Ini enggak syirik. Karena saya yakin Allah pencipta, enggak syirik ini. Ada orang dia tebarkan sedekah kepada bumi. Ini enggak syirik ini. Saya tidak syirik. Alasannya kenapa? Saya meyakini Allah sebagai pencipta. Itu yang terjadi, Pak. Saya pakai kalung ini, saya enggak syirik. Karena yang saya yakini Allah pencipta. Nah, disitulah sebabnya banyak kaum muslimin, saudara-saudari kita, mereka tidak bisa memahami mana yang tauhid dan mana yang syirik. Karena mereka meyakini yang namanya syirik mengatakan ada pencipta selain Allah. Bukan, Pak. Semua orang jahiliyah meyakini Allah pencipta. Tapi bedanya di mana? Orang-orang beriman dalam beribadah hanya mereka peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dan nanti saya ingin sebutkan tentang sebuah teori ya. Ini penting. Antum simpan dulu. Apakah bumi bulat atau datar? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf dalam surah At-Taubah ayat 31. Baik, dari ayat yang mulia ini, setelah tadi kita kisahkan bagaimana peribadatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, walau mereka tidak menyembah secara langsung rukuk dan sujud, namun ketika mereka menghalalkan apa yang pendeta halalkan, mereka mengharamkan apa yang pendeta haramkan, padahal bertentangan dengan Alkitab yang turun kepada mereka, itu pun disebut dengan bentuk penyembahan.
Maka kita hati-hati. Ya. Kalau sudah terang dalil bagi antum, ya, terang dalilnya, bahwasanya yang sesuai sunnah seperti ini. Jangan sampai antum tinggalkan sunnah ini hanya gara-gara ucapan ustadz. Hanya gara-gara ucapan seorang syekh. Hanya gara-gara ucapan seorang tuan guru. Jangan. Tinggalkan semua pendapat siapapun kalau sudah bertentangan dengan dalil dan hujjah yang kuat. Itu pondasi dasar itu, Pak. Baik, kita ambil faedah dari ayat yang mulia ini. Di antara faedah yang pertama dari surah At-Taubah ayat 31. Yang pertama adalah termasuk dalam makna tauhid dan kalimat syahadat, yaitu taat kepada Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Termasuk dalam makna tauhid, taat kepada Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Nggak usah banyak protes. Kenapa haram ya? Kenapa nggak boleh ya? Susah kali agama ini ya, jangan banyak protes. Kalau sudah dikatakan haram ya haram. Kalau sudah dikatakan halal, jangan diharamkan. Ini sama dosa, dua-duanya sama dosanya. Seorang yang terlalu semangat menghalal-halalkan, ada juga yang terlalu semangat mengharamkan. Ini dosanya sama dua-duanya. Dan bentuk tauhid yang benar, berhati-hati dalam masalah ini. Hati-hati. Jangan sedikit-sedikit halal, sedikit-sedikit haram. Antum melihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu untuk istri-istrinya. Allah turunkan ayat atau tidak? Turun ayat. Ditegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal pengharaman, terkadang ada masalah-masalah yang Allah turunkan itu bertahap. Seperti pengharaman khamar. Berapa fase jemaah? Pertama, Allah sebutkan fungsi khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Allah kasih muqaddimah dulu. Maka kata Aisyah, kalau seandainya ayat yang turun kepada kami pertama kali, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan main judi, niscaya tak seorang pun beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena penduduk Makkah, khamar itu jadi minuman harian. Disebutkan minuman orang tua. Benar gak itu Pak? Saya awalnya bingung juga tuh. Ada truk kan, truk di belakangnya ada tulisan. Cuman untuk orang tua, minuman orang tua. Ternyata artinya apa? Khamar ternyata. Baru tahu saya. Masya Allah, lihat. Kenapa orang tua namanya Pak? Karena mungkin orang-orang tua dulu suka sedikit-sedikit mabuk, sedikit-sedikit tua. Nah ini Allah haramkan pertama, Allah gak langsung bilang haram. Allah kasih tahapan, tadarruj. Khamar manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih besar. Maka semua yang hukum asalnya seperti ini ditinggalkan. Apapun Pak. Kalau sudah mudaratnya lebih besar untuk kita, lebih baik tinggalkan. Kemudian mulai Allah perlahan menjelaskan. Kalau pengen minum khamar nanti jangan dekat-dekat waktu sholat. Karena ada peristiwa para sahabat yang sholat, dia baca Al-Kafirun, enggak selesai-selesai. La a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Mutar-mutar terus. Enggak selesai-selesai. Ustadz, imam dekat rumah saya gitu juga Ustadz. Mabuk ya mungkin dia itu. Nah ini sahabat baca, mutar-mutar gak selesai. Allah turunkan ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Mulai ada kalimat, hai orang-orang beriman. Mulai, lafaznya itu orang beriman. Udah mulai Allah sentuh, kalau kalian beriman,
jangan dekat-dekat waktu sholat kalian mabuk. Setelah sholat nanti lanjutlah, kan gitu. Habis sholat isya mabuk lagi gitu. Datang waktu subuh dekat-dekat jangan mabuk dulu. Habis subuh mabuk lagi. Begitu Pak. Begitu dahulu. Baru terakhir Allah mutlak haramkan. Allah mutlak mengharamkan. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar, judi itu menjadi permusuhan bagi kalian dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini ya, itu haknya Allah. Tapi jangan sampai seorang mengatakan, "Ustadz, kalau gitu saya fase Mekah juga sekarang," kata dia. Fase tadarruj, bukan Mekah ya, tadarruj. Enggak, ini semua sudah selesai ya. Ini tahapan dalam pensyariatan. Baik, makanya kita jangan kita mudah menghalalkan, mengharamkan. Termasuk kalau dia haram, jelaskan kalau dia haram. Jangan sembunyikan ilmu. Di antara orang yang menyembunyikan ilmu, Allah mengatakan apa? Wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wal bayyinat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, kitmanul ilm, disembunyikan ilmu dari umat. Maka seluruh makhluk yang bisa melaknat dia. Maka sampaikan aja. Maka yang sudah jelas disampaikan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat. Seperti tadi. Walaupun dia adalah ahli ilmunya Yahudi, walaupun dia ahli ibadahnya orang Nasrani, kalau dia menyuruh kita bermaksiat tidak ada ketaatan kepada siapapun. Suami, istri disuruh taat kepada suami. Innamat ta'atu li ma'ruf. Taat itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ibu-ibu kalau disuruh suaminya sesuatu ditimbang dengan dua hal. Pertama, mampu atau tidak dia. Yang kedua, itu perintah Allah atau justru menjadi larangan Allah. Kalau itu larangan Allah nggak boleh ditaati suami, nggak boleh. Atau terkadang suami menyuruh tidak bertentangan dengan Islam, tetapi istri nggak mampu, maka nggak berdosa istri. Dua itu ya syaratnya. Istri mampu melakukannya, dan yang kedua itu adalah perintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini kepada siapapun, Pak. Tidak ada ketaatan kepada ustadz, tidak perlu ikut dia kalau dia menyimpang dari aturannya Allah. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin kantor kalau sudah berseberangan dengan ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada orang tua sekalipun kalau orang tua menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan. Sedikit pun tidak ada. Kemudian yang ketiga, ulama itu tidak terjaga dari kesalahan. Itu diambil dari mana faedahnya, Pak? Dari ayat tadi. Ulamanya Yahudi dan ahli ibadahnya Nasrani, walaupun dia ulamanya Yahudi, akan ada suatu pendapatnya, ucapannya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka siapapun ya, tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan para rasul dan ijma'nya sahabat. Ingat, ini saya bahas di Masjid Al-Ihsan kemarin setiap Sabtu pertama. Kita bahas kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Di situ disebutkan ijma'nya sahabat tidak boleh ditentang karena dia merupakan hujjah. Tapi ucapan satu orang sahabat itu tidak maksum. Tapi ijma' itu maksum. Maka tidak ada orang yang maksum di dunia ini kecuali mereka. Siapapun, ustadz manapun, syekh setinggi apapun, dia tidak maksum. Dia tidak maksum. Tidak boleh kita gulu kepada mereka. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya,
bahayanya ulama yang sesat terhadap umat. Bahayanya ulama yang sesat terhadap umat. Diambil dari mana? Tetap ayat tadi. Kalau yang sesat itu orang awam, gak membahayakan kecuali diri dia. Ada orang nih, orang awam, dia punya akidah sendiri, kemudian dia gak dakwahkan kepada umat, gak terlalu bahaya. Tapi yang jadi bahaya, kalau penyimpangan itu ada pada diri ulama. Oh itu imam besar masjid itu tuh. Masya Allah. Orang awam lihat Pak, lihat doktor. Masya Allah. Profesor ya, udah profesor. Tapi akidahnya anak TK. Lebih hebat anak TK. Itu gelar-gelar dunia itu Pak juga menjadi fitnah kadang-kadang. Ustadz dia profesor Ustadz. Kalau profesor itu dalam bahasa Arab ditulis depannya alif Pak. Jadi kalau antum lihat nama-nama syekh ada alif dan hamzah, kemudian huruf D, ustadz itu artinya profesor sebenarnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam poster-poster masyayikh itu kalau ditulis alif dan hamzah, kemudian huruf dal itu profesor doktur artinya. Profesor, tapi akidahnya menyimpang buat apa? Maka jangan orang terlena dengan yang namanya gelar-gelar yang seperti ini, Pak. Wah ente siapa ente? Ini profesor loh. Paling ngerti dengan toleransi. Masya Allah, profesor Pak. Lihat, jadi tidak ada kesesatan yang lebih membahayakan daripada ulama itu yang tersesat. Karena kalau udah ulama yang sesat Pak, dia akan ngajak orang. Itu masalahnya. Dia ngajak orang. Seandainya dia diam saja untuk diri dia, nggak akan ada bahaya. Tapi dia ajak orang. Inilah Islam yang benar. Islam lintas agama ini yang benar nih. Subhanallah. Hati-hati loh. Ini akidah seperti ini berbahaya sekali. Sampai mengatakan semua agama itu sama. Fir'aun pun tidak mengucapkan itu. Gitu loh. Fir'aun mengatakan agama saya yang benar. Abu Jahal mengatakan agama saya yang benar, Muhammad salah. Ini dia bahayanya ulama-ulama yang menyesatkan umat. Kemudian berikutnya, ayat di atas membantah orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka terhadap Nabi Isa Al-Masih. Dan penjelasan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Makanya kalau kita lihat Injil disebutkan di situ tidak ada satupun Nabi Isa mengaku Tuhan, nggak ada. Saya pernah nanya kepada salah seorang ustadz yang dia akidahnya Ahlussunnah ya, dia jago dalam masalah perbandingan agama, itu Ustadz Ali Hasan Bawazir, beliau kan pembina di Mu'alaf Center. Saya tanya Ustadz ada nggak di Injil? Oh nggak ada tadi, nggak ada satupun kata dia. Tapi di Al-Quran Allah pertegas lagi, ucapan Nabi Isa apa? Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Maka Nabi Isa sering digambarkan di kitab-kitab Injil apa? Sang guru. Di sini faedah Pak. Ada sebuah faedah bahwasanya Allah mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kun. Allah memberkahi Nabi Isa sebagai hamba dan utusan Allah. Kenapa? Dimanapun Nabi Isa berada, alaihi salam, dia mengajarkan orang ilmu. Dimanapun dia berada, ilmu dia sampaikan. Maka Nabi Isa ini disebutkan dia seorang guru kebaikan. Orang Nasrani pun begitu meyakininya. Cuma mereka mengangkatnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan dan seterusnya. Makanya akidah orang-orang Nasrani itu membingungkan. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Benar gak tuh Pak? Ada, antum lihat nanti ya. Sakin Bahlulnya, antum lihat ya. Ada ceramah Ustadz Firanda. Ustadz Firanda menjelaskan tentang akidah orang Nasrani ini membingungkan. Sampai disebutkan Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau berkumpul 10 orang Nasrani,
kemudian menjelaskan teori 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, akan keluar 11 pendapat. 10 orang berkumpul menjelaskan itu, yang keluar berapa pendapat? 11. Saking membingungkan, Pak. Nah, itu video beliau, ya, mungkin dipotong, kemudian dibantah oleh seorang, ada tuh lihat ya, pendeta. Pendeta tuh menjelaskan kayak orang bodoh, Pak. Antum dengar penjelasan, antum gak akan paham. Dan terlihat dia pun gak ngerti dengan apa yang dia bilang. Membingungkan, kita jelas. Tuhan satu, udah. Sampai dikasih contoh tuh kan. Antum beli mobil, berapa harga mobilnya? 100 juta. Oh, berapa harga mobilnya? 300 juta. 100 juta sama dengan 300, 300 sama dengan 100. Gimana? Kasih 100 juta sama dengan 300 juta. Intinya Bapak Ibu, akidah Islam ini fitrah, mudah difahami. Makanya kita tidak pernah mungkin sama dengan orang-orang Nasrani. Dan kita berlindung kepada Allah dari 2 sifat ini kan, Yahudi dan Nasrani, 2 sifat ini. Baik, kemudian yang terakhir disebutkan pensucian Allah dari sekutu. Pensucian Allah dari sekutu. Maksudnya tidak Allah disucikan dari semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah tetap suci, Allah tetap mulia, Allah tetap agung. Walaupun orang-orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita ambil 2 dalil pada pertemuan ini, ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya, masih tersisa ada beberapa dalil lagi. Dan nanti di bab ke-7, ya, kita mulai masuk kepada contoh-contoh kesyirikan. Ya. Dan nanti berikutnya kepada poin-poin yang lebih besar lagi insyaallah ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin jelaskan sedikit, ya. Ternyata pemahamannya orang-orang ahlul kitab, ya, ahlul kitab pun berhasil membuat kaum muslimin sesuai dengan pemahaman mereka. Bahkan dalam urusan dunia sekalipun. Nabi mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Nah sekarang tadi saya ambil contoh tadi. Yang meyakini bumi datar angkat tangan. Hah? Yang meyakini bumi datar ada di sini? Pecinta bumi datar ada? Yang meyakini bumi hamparan. Ada juga tuh Pak. Dia enggak datar Ustaz, tapi dia hamparan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran hamparan. Yang meyakini bumi bulat. Enggak ada juga, gimana antum nih? Hah? Gimana? Nah ini penting jemaah. Tapi saya kasih tanbih dulu ya, peringatan dulu ya. Ini bukan masalah akidah ya. Jadi seorang itu ya tidak disesatkan karena masalah ini ya. Sebagaimana kata Syekh Albani rahimahullahu taala ketika membantah ucapannya Syekh bin Bas ya. Makanya enggak dibahas di kitab-kitab akidah, tapi sedikit aja sebagai pengetahuan ya. Kalau antum melihat di dalam kitab-kitabnya orang-orang Nasrani ya. Tadi saya lihat sebagian rujukan ya, rujukan batil tapi ya. Di situ ada website hidup Katolik. Itu websitenya itu. Ya. Di situ disebutkan Pak, dalam Lukas, apalagi Mazmur, macam-macam tuh namanya. Ya. Disebutkan ternyata pemahaman ahlul kitab, bumi itu datar. Pemahaman ahlul kitab, bumi itu datar. Dan subhanallah ternyata telah terjadi ijma'. Terjadi ijma' di antara para ulama bahwasanya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Dan kita nggak boleh ragu mengatakan bulat. Siapa yang menukilkan ijma'? Pertama adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Ulamanya Andalus, Pak. Imam negeri Andalus. Beliau menukilkan bahwasanya telah terjadi ijma' bahwa bumi itu
bulat. Diikuti oleh ijma'nya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Panjang ucapannya Ibnu Qayyim ya. Majmu' Fatawa juga demikian disebutkan ya. As-samawat mustadirah indal ulama'il muslimin. Wa qad haka ijma'ul muslimin ala dzalik ghairu wahid minal ulama a'immatil Islam. Panjang ucapan beliau, intinya adalah telah terjadi galaksi tata surya itu melingkar menurut pemahamannya para ulama, dan telah terjadi ijma' dalam masalah ini, bahkan bukan dari satu ulama tapi beberapa banyak para ulama. Diikuti oleh imam-imam sekarang seperti Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwasanya al-ardu, bumi itu adalah bulat. Bidalalatil Quran, sesuai dengan dalil dari Al-Quran. Wal waqi', sesuai dengan realitanya. Wa kalam ahli ilm, dan keterangannya para ulama. Nah, dalilnya apa? Bahwasanya bumi itu bulat. Tapi saya sekilas saja ya. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-5. Itu dalilnya tuh Pak. Az-Zumar ayat ke-5. Allah mengatakan yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dan ingat, Al-Qur'an itu diturunkan dengan lughatul Arab. Maka harus difahami dengan lughatul Arab. Orang-orang Arab ketika mengatakan yukawwir, mukawwirul imamah ala ra'sih. Orang-orang Arab mengatakan, saya melingkarkan imamah saya di atas kepala saya, membulatkannya. Allah menggunakan kalimat yukawwir. Kata-kata orang Arab apa? Kalimat yukawwir ini dipakai untuk membulatkan sesuatu. Tapi kalau antum baca terjemahan ya nggak seperti itu detailnya. Maka saya katakan bacalah Al-Quran dengan lughatul Arab. Difahami dengan lughatul Arab. Orang Arab memahami begitu. Yukawwir itu adalah, maksudnya adalah dialah Allah melingkupkan malam atas siang dan melingkupkan siang atas malam. Maksudnya adalah membulatkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa takwiru ja'lu syai' kal kaur. Yang namanya takwir, melingkupkan, menjadikan sesuatu seperti lingkaran. Mislu kawwaril imamah, seperti seorang lingkaran penutup kepala. Disebutkan di sini memakai kalimat mukawwir. Jadi sekadar tambahan saja bahwasanya ya, sebenarnya kita tidak boleh ragu mengatakan bumi itu bulat. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkannya, terlebih banyak para ulama yang telah ijma' menyatakan hal tersebut. Apakah ada yang membantah? Ada. Salah satu ulama Imam Al-Qurtubi, yang jauh lagi ke belakang, Al-Imam Al-Qurtubi justru punya pendapat bumi tidak bulat. Bumi tidak bulat. Tapi dia adalah sebuah hamparan. Dan beliau juga ambil beberapa dalilnya. Ya. Tapi wallahu a'lam ya, yang lebih kuat adalah bumi itu bulat. Nah, kenapa Allah sebutkan hamparan? Karena Allah ingin membahasakan dengan apa yang dilihat oleh manusia. Bumi seperti hamparan memang. Dilihat oleh mata manusia. Tapi sekali lagi ini bukan masalah akidah ya. Maka seorang terkadang dia berbeda pendapat, itu biasa. Maka pernah si Albani ditanya. Si Albani ditanya tentang masalah ini. Ada pertanyaan dari Inggris, Pak. Nanya, wahai Syekh, bagaimana pandanganmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang bumi bulat atau datar? Apa jawaban si Albani? Si Albani cerdas juga dia. Maka beliau mengatakan, ya, kamu ini nanya pertanyaan geografi atau agama? Nah, dibedakan sama beliau. Kamu pengen jawaban secara geografi atau agama? Maka kata penanyanya, kilahuma, dua-duanya. Dua-duanya.
Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, bumi itu bulat seperti bola. Kemudian kata penanya, nah inilah biasa orang seperti ini, Pak. Hal akhta Ibn Bas hinama qala annaha mustaqimah. Berarti Syekh bin Bas salah dong. Nah ini biasa orang kayak gini, ini bahaya ini, Pak. Setelah dia nanya, dijawab sama Syekh Albani, bulat. Terus kata dia apa? Berarti Syekh bin Bas salah. Karena Syekh bin Bas mengatakan bumi itu lurus. Tapi nanti ya ada klarifikasi dari Syekh bin Bas memang. Syekh bin Bas mungkin kemudian mengganti fatwanya mengatakan bulat. Jadi ini peristiwa sebelum Syekh bin Bas merubah fatwanya. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, saya berharap Syekh bin Bas menjawab itu dari sisi geografi. Tapi saya yakin kalau dari sisi agama beliau akan menjawabnya bulat dan ternyata benar. Syekh bin Bas merevisi fatwanya. Namun ini sekedar tambahan saja, artinya maksud saya dalam masalah-masalah ilmu dunia pun ternyata orang Nasrani berusaha memasukkan pemahaman itu kepada kaum muslimin. Apalagi masalah agama, lebih gawat lagi. Ya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini nanya semangat kali, stripnya 2 lagi, apa? Tanda serunya 2. Assalamualaikum Ustaz, anak izin bertanya. Apakah bersedekap ketika berdiri i'tidal adalah perbuatan bid'ah yang sesat? 2 tanda serunya, Pak. Berdiri i'tidal, bersedekap setelah i'tidal, apakah ini bid'ah? Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Si Albani seperti apa, Pak? Syekh Albani, Syekh bin Bas berbeda dalam masalah itu. Ya. Ini terjadi perbedaan karena berbeda dalam memahami nas. Sebagian ulama mengatakan ketika i'tidal kembalilah ke posisi awal. Nabi kembali kepada posisi awal. Ada yang mengatakan posisi awal berarti sebelum bersedekap. Berarti enggak bersedekap. Ada yang mengatakan sebelum ruku berarti bersedekap. Ala kulli hal terjadi khilaf di antara para ulama ya. Namun ini bukan khilaf yang dengannya kita boleh saling sesat menyesatkan. Iya, memang ulama mengatakan ini bid'ah. Tapi dia tidak mengatakan ahlul bid'ah kepada orang yang melakukan. Antum itu perlu ingat itu ya. Ada masalah-masalah kita enggak bisa langsung mengatakan ahlul bid'ah. Walaupun pendapat kita berseberangan sama dia. Seperti bedanya pendapat Syekh Albani dengan ulama Saudi dalam masalah kredit. Oh, itu masalah halal haram loh, Pak. Ulama Saudi mengatakan kredit itu halal selama tidak ada denda, kemudian tidak ada apa? Jadi benar-benar dibeli oleh orang itu, dibeli kemudian dijual gitu loh. Bukan dari showroom kemudian orang ketiga, nggak ada masalah kata ulama Saudi. Kata Syekh Albani enggak. Jual beli kredit itu 2 harga. Maka Syekh Albani punya pendapat hukumnya itu riba. Tapi enggak pernah kita dengar Syekh Albani mengatakan bin Bas makan riba. Enggak ada itu, Pak. Enggak ada. Padahal ini masalah apa? Riba dengan tidak riba loh. Tapi kalau kita ingin debatkan bisa, Pak. Saling mendebatkan, Pak. Bahkan sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah keselamatan jiwa orang. Ketika dulu Arab Saudi bersekutu dengan orang-orang kafir dalam peperangan. Syekh Albani mengatakan tidak boleh Arab Saudi menyewa pasukan Amerika untuk menjaga pertahanan. Gak boleh kata Syekh Albani. Itu berarti loyalitas kepada orang kafir. Gak boleh disewa. Tapi ulama Saudi mengatakan gak ada masalah. Karena sifatnya darur dan demikian. Lihat antum, ini masalah keselamatan jiwa mereka berbeda pendapat. Jadi ada masalah-masalah yang seperti ini kita tidak boleh saling sesat menyesatkan. Ya. Kita boleh mengatakan saya menguatkan pendapat ini sebatas itu aja. Ya, sebatas itu.
Baik, Assalamualaikum Ustadz. Kiat apa saja agar tauhid kita tetap terjaga? Ya, yang paling penting adalah kita meminta doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering dibaca Nabi. Itu minta terus sama Allah. Kemudian yang kedua, kita belajar. Pelajari tentang tauhid ini seperti apa. Karena seorang tidak akan bisa meninggalkan kemungkaran sampai dia mengetahui itu mungkar. Belajar, berilmu tentang masalah tauhid. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apakah kita ketika mencintai seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, kita harus ungkapkan? Oh, bahaya kali ini. Nembak dong, Pak. Dan apakah boleh ketika kita sesudah sholat fardu dilanjutkan dengan sholat sunnah tanpa zikir sesudah sholat? Syukran Ustaz. Pertama, ya, memang dalam Islam kita diperintahkan untuk kalau kita mencintai saudara kita, kita mengatakan uhibbuka fillah. Dan ada doanya kan? Ahabbaka alladhi ahabbtanilah. Jadi disunahkan memang kita lihat teman kita, saudara kita, kita cinta dengan dia karena Allah, karena ketaatannya. Kita mengatakan akhi uhibbuka fillah. Ingat ya, akhi uhibbuka fillah. Bukan ukhti uhibbuki fillah. Ini bahaya, Pak. Akhi, saudara, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan ini nggak boleh. Fitnah ini, nggak boleh ini, haram hukumnya. Kita dengan ibu kita, ibu, ummi, uhibbuki fillah, boleh. Pernah antum ngomong itu sama ummi antum? Bilang. Sama ayah kita, ya abi uhibbuka fillah, bilang. Biar Allah tambahkan kecintaan kita kepada orang tua kita. Jadi ada yang boleh diungkapkan, ada yang tidak boleh diungkapkan. Kalau muncul rasa cinta nih Pak, mungkin ada jomblo-jomblo ya. Jomblo-jomblo pengen nikah, dia lihat dia cinta sama akhwat itu, jangan lama-lama udah. Dia langsung temui calon mertuanya. Ketemu ke situ. Ketemu, kemudian tanya dan lamar. Kalau diterima, nggak diterima ya cari yang lain gitu. Ya, jadi jangan disimpan perasaan itu Pak. Jadi fitnah nanti. Jadi fitnah. Dan apakah ketika selesai sholat dilanjutkan dengan sholat sunnah dan bolehkah? Ya sebenarnya kalau boleh saja. Tapi kita kehilangan banyak keutamaan. Selesai sholat disunnahkan oleh Nabi untuk beristighfar dulu. Allahumma anta salam dulu. Zikir dulu. Setelah itu baru kita sholat sunnah. Itu yang paling afdolnya seperti itu. Ya. Cuman kadang-kadang kita tergesa-gesa itu ya. Itu juga nggak boleh sebenarnya sih. Ya, kita jadi kayak kehilangan banyak pahala di situ. Tulisannya kayak komputer Pak, Masya Allah. Bagaimana kalau kita menjauhi seorang yang pernah melanggar syariat atau berbuat sesuatu yang sangat dilaknat Allah? Apakah kita berdosa Ustadz karena telah memutus tali persaudaraan dengan saudara kita tersebut? Sedangkan kita tahu dia belum berubah tentang apa yang dia lakukan itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Dalam Islam kita diperintahkan untuk mendakwahkan, bukan menjauhi. Ada saudara kita jatuh kepada kesalahan, temukan, dekati, doakan. Itu yang paling bagusnya begitu. Kecuali antum sudah lakukan. Ternyata justru dekat dengan dia membuat antum rusak lagi. Ya antum jaga jarak boleh. Ya. Tapi jangan sampai kita menjauh. Setiap kita melihat ada orang melakukan kemungkaran, tanamkan, ini ladang pahala untuk saya. Lihat ada orang sedang bergibah, ladang pahala nih, saya nasihati. Datang. Begitu Pak. Jadi jangan sampai kita menjauh. Ya. Kita perlu dakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang lebih bagus ucapannya daripada mengajak manusia kepada Allah. Ya, semua itu tergantung kasusnya juga, tergantung kasusnya.
apabila seorang istri kelelahan karena memang pekerjaan di rumah sedang banyak hingga kelelahan dari ketiduran, apakah berdosa juga? Ya, dia berdosa kalau dia punya masalah sama suaminya. Maghrib nih habis banting-banting gelas nih. Misalnya maghrib nih, habis ngamuk-ngamuk nih, banting-banting. Terus jam 9 istri main tidur aja. Nah, itu nggak boleh itu Pak. Tapi kalau antum baik-baik aja, dari maghrib baik-baik aja, tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Cuma karena kecapean, ibu-ibu ini kecapean, dia ketiduran, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah, dia tidur, suaminya sedang dalam kondisi marah sama dia. Ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Makanya kita didik istri kita Pak. Kita biasakan istri kita tuh sebelum tidur untuk mencium tangan kita. Dan di awal disuruh nggak apa-apa. Lama-lama terbiasa. Gitu nggak istri antum? Kasihan antum, Masya Allah. Kasihan. Kalau istri antum nggak kayak gitu, kasihan antum. Didik. Cari lagi. Nggak, kadang-kadang walaupun misalnya nih, ini untuk ibu-ibu terutama ya. Walaupun ibu-ibu nggak ada berantem sama suaminya, baik-baik aja. Tapi nggak apa-apa sebelum tidur. Dan Nabi terbiasa. Sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Nah ibu-ibu sebelum tidur bilang itu, Mas kalau hari ini saya ada kesalahan. Mungkin ada ucapan saya yang nyinggung hati kamu Mas, saya mohon maaf Mas. Nah itu bagus itu. Nah, itu bagus, bagi seorang istri biasakan begitu. Mas ada nggak Mas hari ini buat hati kamu sakit? Banyak. Nah, ini kacau juga ini ya. Jadi maksud saya ibu-ibu biasakan Bu ya. Dan insya Allah kalau ibu terbiasa seperti itu, suami akan semakin cinta. Ya, akan semakin cinta. Laki-laki itu semakin dia dimuliakan, dihormati, diminta pendapatnya, itu senang dia. Itu laki-laki yang normal ya, senang dia. Ibu-ibu bilang sama suaminya, suami sedang di kantor nih. Mas aku izin keluar rumah dulu ya. Wah itu suami senang itu Pak. Dia diikutkan dalam peran istrinya. Iya atau tidak Pak? Iya. Ada tamu mau datang ke rumah. Mas boleh nggak tamu aku sebentar lagi datang ke rumah. Sebenarnya suami kita mengizinkan. Cuman perbuatan seorang wanita seperti itu menganggap laki-laki, saya dihargai oleh istri saya. Itu penting bagi ibu-ibu. Siapa yang masuk ke rumah itu izin sama suami. Izin sama suami. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup insyaAllah pada pertemuan ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita ini sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.